wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Imron Fauzi, MPDI, selaku penunjuk utama, Bapak Dhani Hermawan, kandidat doktor kalau jadi daftar, dan kandidat doktor sesungguhnya Ibu Mega Farizia Nur Humairah MPD, nanti depannya Dr. Haji aja. Dan Saudari Alifatul Fauzia NIM P20193066, betul Mbak ya? Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita bisa berada di ruang sidang S501 dalam rangka sidang munaqashah skripsi atas nama Alifatul Fauzia NIM P20193066. Mudah-mudahan prosesi sidang munaqashah nanti berjalan lancar. Kita bersama-sama buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum saya memberikan kesempatan kepada Alifa ya untuk menyampaikan tingkatan hasil penelitian, perlu saya konfirmasi naskah yang dibuat asli buatan sendiri, bukan copy paste dari skripsi temennya. Bisa ditunjukkan bukti keaslian itu, surat pernyataan originalitas ada, bermaterai ya, oke. Yang kedua, coba kita cross check naskah yang didistribusikan ke para penguji sama enggak dengan yang dipegang sama Alifa. Coba halaman 53 dibaca paling atas. Halaman 53. Adapun pedoman pengambilan keputusannya 53. Paling atas. Halaman 50. apabila nilai signifikan 0 kurang dari lebih dari 0,05 maka terjadi Oke. Halaman tabungan saya bisa motor lagi. Biasanya pakai kacamata. Iya, biasanya pakai kacamata. Apa kelihatan? Coba halaman 45 loh. Mau pakai ya, dari kayu. Belakang ini. Ya, baca halaman 45. Paling atas. hasil dari uji reagen. Oke, iya, saya kira naskah sama. Baik, saya berikan kesempatan maksimal 7 menit ya, jangan lewat 7 menit ya, untuk menyampaikan ringkasan hasil penelitian. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Anwar selaku ketua sidang dan juga kepada Bapak Imron Fauzi selaku penunjuk utama dan juga Ibu Mega Farizia selaku sekretaris dan juga kepada Bapak Dhani Hermawan selaku dosen pembimbing yang telah hadir dalam ujian skripsi saya. Skripsi saya berjudul pengaruh antara strategi public relation terhadap mutu lembaga di SMP Negeri 9 Jember. Penelitian ini terkait dengan public relation bahwa Humas adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola citra dan reputasi publik melalui langkah-langkah strategis yang melibatkan penyebaran informasi dalam bentuk persepsi publik yang positif. Humas berperan untuk memberikan informasi agar masyarakat dapat menerima dan memahami informasi secara tepat waktu dan akurat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sekolah yang memiliki jumlah siswa yang stabil, akan tetapi public relation-nya sangat minim. Hal tersebut kemudian mendorong peneliti untuk menggali informasi secara mendalam terkait seberapa besar pengaruhnya antara strategi public relation terhadap mutu lembaga. Penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah strategi public relation dan variabel terikatnya adalah mutu lembaga. Penelitian ini memiliki rumusan masalah agar
menggunakan pengaruh yang signifikan antara strategi public relation terhadap lembaga di SMP Negeri 9 Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada dan tidaknya pengaruh yang signifikan antara strategi public relation terhadap lembaga di SMP Negeri 9 Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian regresi linear. Populasi meliputi sebagian dari wali peserta didik SMP Negeri 9 Jember, sedangkan populasi dan sampelnya yang digunakan berjumlah 90 orang. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling. Teknik pengumpulan datanya menggunakan angket dan analisis datanya menggunakan analisis regresi linear sederhana. Jadi hasil perhitungan yang diperoleh yaitu nilai signifikan sebesar 0,001 kurang dari 0,5. Maka dalam penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi public relation terhadap mutu lembaga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 75,1% atau lebih jelasnya mutu lembaga di SMP Negeri 9 Jember sebesar 75,1% dipengaruhi oleh strategi public relation, sedangkan sisanya 24,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini di SMP apa sih keunikan keunggulannya itu? Karena di sana muridnya jumlahnya stabil. Stabil. Dibanding dengan sekolah di sebelahnya itu sedikit, tapi public relation-nya sudah maksimal. Maksudnya sedikit tapi PR-nya maksimal gimana? Itu kayak sosial media sudah ada, tapi Itu yang di sekolah sebelah. tapi muridnya tetap nggak stabil, maksudnya sedikit, nggak sampai 100. Hampir 100. Jadi indikasinya karena muridnya sedikit, padahal peran public relation-nya sudah optimal. Kalau yang di SMP Itu hampir nggak punya sosial media, tapi muridnya stabil. Mas ada punya sosmed sama sekali. Sama sekali. Bedanya duluan mana MTS sama SMP? Lebih dulu SMP. Lebih dulu SMP masa dia nggak ini? Lebih dulu SMP. Lah ya, sosmednya masa ada dia? Nggak ada. Cek. Kamu sudah kesana sungguhan? Enggak. Nanti Pak Anwar browsing nggak SMP soal ini. Daerah mana sih SMP 9 itu? Daerah Karangrejo. Ini Sumbersari. Ini Sumbersari. MTS-nya kamu bandingkan dengan MTS berapa ini? MTS Akbar. Swasta. Yayasannya besar MTS-nya. Nggak ada pondoknya juga. Iya, iya. Oh. Iya, pondok itu santri yang ngono sekolah yang MTS mesti itu ya. Nggak usah waktu relation di rapor. Iya. Bandingkan. Kalau dengan MTS negeri terdekat Nggak ada MTS juga. di sekitar SMP itu. Oke, itu baru. Itu yang menjadikan alasan kamu tertarik. Dia nggak pakai public relation tapi muridnya banyak dari indikator murid saja. Mutu lembaga masa diukur hanya dari jumlah murid. Kalau prestasi lumayan bagus. lumayan ini gimana gambarannya? Kan harus konkret deh, kuantitatif itu. Sudah hampir maksimal. Enggak, ini harus harus kamu jabarkan. Kamu kan melihatnya dengan mutu lembaga itu indikator mutu itu apa? Apa sih indikator mutu? Masa hanya jumlah murid banyak? Kalau itu kan kuantitas jumlahnya. Kalau mutu masa? Kalau misalkan jumlah muridnya banyak tapi raihan olimpiade, raihan apa tidak ada, apakah itu mutu lembaganya bagus? Lah kamu melihatnya hanya dari jumlah siswa. Alasannya, coba nanti dikonkretkan dulu ya. Dikonkretkan mutu indikatornya apa, nanti kamu bawa kepada lembaga itu yang memenuhi kriteria mutu itu apa. Oke, kamu ingin menguji apakah ada pengaruh strategi public relation terhadap mutu ya.
Adakah pengaruh? Ternyata ada. Apa sih alasannya kamu pakai ini regresi linear atau regresi sederhana? Iya, regresi linear atau regresi sederhana, benar? Regresi linear sederhana. Benar ya? Apa alasannya itu? Lo orang ini, kalian kan tak tanya kan dari mana IPA. Mesti ya. Alasan biasanya regresi pada momen ikut ke kelas. Mesti asli ini. Skripsi yang saya lihat pakai regresi. Untuk menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Apakah hanya pakai ini uji regresi sederhana? Jenis datanya ordinal. Pastinya kan harus kamu ini. Kan ada dua variabel kan, strategi sama mutu. Strategi itu terkait dengan data apa. Lalu yang mutu kategori data apa. Maka relevansinya dengan uji apa. Saran uji regresi sederhana apa tadi? Ordinal ketemu ordinal pakai apa? Ordinal ketemu nominal pakai apa? Ngono lho, ana cara gak cuma mengikuti skripsi biasanya ngono. Kok momen kuadrat apa? Regresi apa? Ya, iya. Kamu udah lanjut. Populasinya ada berapa? Ada 682. Berapa? 682. Oke, sampelnya berapa? 90. Dasarnya penetapan 90 dari apa? Dari rumus Slopin, oke. Pembulatannya kok banyak sekali kan? Sampel itu kan orang kan? Yang akan kamu berikan instrumen penelitian itu kan orang. Kalau misalkan orangnya itu 87,7, pembulatannya berapa kalau orang? 88. Lah iya, kenapa loncat sampai 90? Dia bulat. Kalau orang kan pembulatan 1. Iya. Tujuannya biar ngeklop kan. Tujuannya biar ngeklop. Kuantitatif itu ini harus ini loh, jelas konkret ini. Jadi seperti pembulatan nggak boleh kelipatan sekian, nggak boleh. Sampelnya ada yang hamil jadi Instrumennya udah kamu uji. Pakai apa ujinya? Uji instrumen pakai apa? Itu kan instrumen baku atau tidak? Instrumen itu baku atau tidak? Kalau baku kan nggak perlu diuji kalau dia udah baku. Udah standar. Pernah digunakan orang. Kalau tidak itu berarti baru yang buat kamu sendiri. Ya. Ya wes ya, lanjut aja. Menguji utama Bapak Dr. Kurang Bayu, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Dr. Anwar MPD. Lengkapi namanya Pak Anwar ini SPD MPD ya. Iya. Kurang kasih. Dan penguji pendamping Bapak Gani Hermawan MPD. Kepada sidang Mbak Mega Parisin Nurul MPD dan Mbak Alifatul Fauzia, semoga beruntung. Namanya jika lulus ya beruntung mohon. Itu judulnya pengaruh antara apa? Terus antara judulnya ya, antara ya. Pengaruh strategi public relation terhadap mutu lembaga di SMP Negeri 9. Oke. Strategi public relation harus dulu ya.
Apa indikator public relation itu? Public relation, bahasa Indonesia hubungan masyarakat. Indikatornya apa? Menentukan masalah humas, perencanaan, pemrograman. Humas itu ada dua, ada humas internal dan humas eksternal. Yang kamu teliti gimana? Ada humas internal. Humas internal itu hubungan pola sekolah dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan karyawan, dan itu humas internal. Pengumuman di kantor, di kelas itu humas internal. Humas eksternal dengan pihak luar. Yang mana? Eksternal saja. Kasih penjelasan kalau memang eksternal. Di teori humas itu tidak ada itu, ya, tidak ada penjelasan humas internal, eksternal. Dalam penelitian ini menggunakan dibatasi pada humas eksternal saja. Tambahkan itu di kajian teorinya. Dan di definisi istilahnya definisi ruang lingkup penelitian, ya, ruang lingkup penelitian. Jelaskan itu. Apa perbedaan public relation dengan human relation? Itu judul buku, ada judul buku. Grand teori buku public relation itu ada public relation and human relation, judul bukunya. Apa perbedaannya? Public relation itu berfokus Satu orang. Enggak satu orang, sedikit, tapi kalau humas itu dengan orang. Yes, the public relation berfokus ke satu orang. Enggak, Sedikit orang. Kalau human relation lebih banyak. lebih banyak. Katanya siapa? Kira-kira Sempat baca sih. sempat baca. Ada nggak di teorimu tentang human relation? Nggak ada kan? Itu penting disampaikan. Untuk batasan ternyata yang kamu teliti itu ini bukan human relation tapi public relation. Tapi jelaskan dulu human relation itu apa? Itu dulu. Ada nggak Dina? Tambahkan ya di kajian teori sebelum kamu cerita tentang public relation, jelaskan dulu human relation. Ya, jawabmu tadi salah. Dan itu human relation itu jadi komunikasi, ya, antara baik internal maupun eksternal, ya, yang terlaksana baik secara formal maupun non formal. Ngobrol di warung kopi itu juga public human relation. Itu human relation itu lebih ke non formalnya mana. Jadi gitu. Kepala sekolah tiba-tiba datangi guru yang sedang istirahat di luar, itu namanya human relation. Kalau public relation itu lebih terstruktur, bedanya di situ, bukan sedikit banyaknya orang, ya, terstruktur. Ada pengumumannya, ada brosurnya, ada sosial medianya, itu terstruktur namanya. Itu ya, jelaskan. Nah, ini yang masalah variabel keduanya ini terhadap mutu lembaga. Kalau kamu belajar tentang manajemen mutu terpadu, ya, itu satu semester itu hanya cerita tentang mutu. Artinya mutu itu luasnya luar biasa. Ya kak, kamu tuh sederhana banget, ya kan? Mutu itu luasnya itu ada kan mata kuliah itu tinggi M, ya, manajemen mutu terpadu itu, ya. Itu pakai dulu. Apa aja itu kalau di SMP standar apa? Rapal tutup berarti apa? Standarisasi, proses, standar kompetensi lulusan, SKL, pendidikan dan pendidik, satras, terus pengelolaan pembiayaan dan penilaian. Lah ini kamu teliti semuanya. Ini kuliah satu semester ini kamu teliti semuanya. Iya. Sebuah tradisi mana kamu indikator hasil tradisi udah ada, kan? Yang kamu teliti itu bukan mutu lembaga, ini biru, judulnya biru.
yang meneliti itu human relation humas, ya. Pengaruhnya kan nggak langsung secara keseluruhan itu dipengaruhi humas dulu. Humas itu yang paling ada kaitannya itu ya dengan promosi. Kan ya ada nyari siswa kan gitu toh intinya. Iya cocok judulnya cocok dengan ini. Pengaruh strategi public relation terhadap peningkatan kuantitas statistik. Kampung, ya kan? Dari yang kamu teliti dari itu toh. Hanya peningkatan peserta didiknya saja toh. Gak sampai ke standar isi kurikulum, ya kan? Gurunya, kompetensi guru masa kamu teliti juga? Enggak toh. Ya, pembiayaan enggak? Enggak. Cuma judulnya aja kelihatan luas tapi isinya dicangkang. Nanti didiskusikan sama pembimbing. Kalau judulnya ini nambah penelitian lagi, tahun berarti, nambah lagi tahun. Gimana Pak Pembimbing? Kalau judulnya ini misalnya gini loh, strategi humas terhadap kualitas kurikulum, isi kan? Strategi humas terhadap proses pembelajaran, satu proses. Strategi humas terhadap pembiayaan, ada 8, Y-nya ada 8, ya kan? Nah gitu nanti penelitiannya. X-nya public relation, Y-nya ada 8. Kamu tulis 8-8-nya ini. Penelitian lagi. Nah itu kata Pak, kali gimana? Semester berapa dulu? Masih jauh, masih banyak kan? 14 kok batasnya. Udah kok kayak gitu. Pak Dhani lo teladan orangnya itu. Gak mau. Tuh. Yang menentukan kan nanti penguji, kamu gak mau. Lain hari didialogkan. Atau solusinya dibatasi di definisi lingkup itu. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada peningkatan kualitas atau kuantitas siswa. Ini tadi itu. Ini komparatif apa relasi? Relasi. Kenapa dibandingkan dengan MTS? Dan perbandingannya juga setara. Artinya nggak seimbang. Bikin sakit hati loh. Kalau kamu dibanding-bandingkan kan gitu aja ya. Kan bandingannya nggak sekelas kan ya, nggak selevel kan gitu. Oleh MTS apa ini? Bar ke sana. Swasta di dalam pesantren jauh loh, nggak umum Iya. Bandingannya harus MTS 7 misalnya dengan MTS 7 misalnya. Itu bandingannya itu. Ya, karena humasnya beda, humasnya. Gitu. Terus tabel-tabel ini kan angka-angka, ini masuk data wawancara loh. Tabel observasi. Terus kamu dapat angka-angka dari mana? Melihat itu satu-satu ini, 1, 2, 3, 4. Itu observasi apa? Data dikasih kan filenya? Tanya. Didikte, jumlah didikte. Kalau kelas 1 itu segini. Kata angka itu ya dokumen harusnya. Dokumentasi mana Pak filenya? Data siswa. Ya. Valid. Dok, jumlah mahasiswa FCIK berapa? Kamu juga valid dok. Ingatanmu nggak tajam. Ya. Yang benar apa? Dok, dokumen. Ya. Cek nanti. Benar apa kayak gitu kan? Memang tak sengaja kok ya, permintaan Pak Iwan lama ini. Karena kita subscribe. Tes. Penelitian terdahulu. Ya, penelitian kayak gini ini banyak sudah ya.
tambah lagi untuk penelitian yang judulnya mirip tentang public relation tapi yang kuantitatif. Ini yang ada 5 kan? Mayoritas kualitatif, yang kuantitatif tidak ada aja 1. Ya, kuan yang dibandingkan dengan sama kuan ya. Karena hasilnya jauh beda. Baik, tambah 6 tentang tema yang sama kuan. Di bawah tabel dikasih analisis kelemahan penelitian terdahulu kelemahannya. Penelitian pertama kelemahannya apa, kedua apa gitu ya. B. Iki loh, gangkal penelitian kuantitatif tapi nggak dijabarkan ya gini, cuma ketemu pengaruhnya 75,1 titik. Wis toh? Enggak menarik kalau begitu toh. Dibahas loh, ada pembahasan. Pembahasan itu nggak berarti di persentase. Ini yang pembahasannya kan 1 halaman cuma. Tidak, 1 halaman, nggak menarik. Tambah yang banyak ya, pembahasan itu yang paling penting. Misalnya 75% ya kan dipengaruhi. Kemudian 24, sekian dipengaruhi oleh faktor yang lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nah, faktor-faktor itu yang mempengaruhi dan yang tidak mempengaruhi itu apa saja dijabarkan, diceritakan. Begitu, tidak berhenti di persentase ya. Apa makna persentase itu? Ini aku udah angket ini. Pengen meneliti jumlah siswa sebenarnya, tapi yang diceritakan standar isi dan proses standar SKL macam-macam. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Bidan. Diucapkan terima kasih kepada Pak Utama telah memberikan masukan ya, terkait dengan beberapa hal untuk keseluruhan perusahaan ini. Selanjutnya penguji pendamping atau pembimbing ada Pak Dr. Kandidat dari Irmawan. Dipersilakan. Masa kalah-kalah Mbak Bek ya. Terima kasih atas doa dan dukungannya Pak Ketua Sidang dan Koordinator Prodi. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang dan selaku Koordinator Prodi MPI Bapak Dr. Haji Muhammad kemudian penguji utama Bapak Dr. Haji Imron Pauli MPI kandidat profesor dan partner saya sekretaris sidang Ibu Dr. Sifong penilaian Mega Tarizian Nurhumairoh MPD dan untuk Ananda Ali Fatul Fauzia yang sekarang sedang bahagia dan sudah sampai akhir. Jujur ini termasuk target saya yang sebelum pembayaran UKT berakhir ini harus sudah sidang, tetapi molor ya tahu sebenarnya bukan 7 bulan itu 7 bulan Bapak itu bimbingan yang tetapi hilangnya itu di hampir 4 bulan itu setahun lah. Karena sampai blank bukan menguasai. Makanya nah di sini kemarin di pertama yang revisi dari kalau sebenarnya catatan dari Pak Ketua Sidang maupun pengusaha harus diperhatikan ya apa. Kemudian di sini itu untuk pengantar itu yang ngasih pengantar siapa gitu. Kok tidak ada penulis atau penulis di dokumen saya itu belakang. Nah itu kosong ya. Ya yang ngasih pengantar siapa? Boleh penulis, boleh penulis, boleh nama. Nah di situ ya. Kemudian
latar belakang. Nah, dari judul kemarin itu kan kita sebenarnya mau itu kamu pandang dari mana? Kan saya dari apinya tidak sih. gimana ya Pak? Akhirnya saya sarankan mutu itu tergambar dari kepercayaan konsumen. Kamu lebih serius. Itu tidak kamu tambahkan di latar belakang padahal sudah saya bilang berkali-kali. Kepercayaan konsumen itu indikasinya banyak konsumen atau orang tua yang menyekolahkan. Makanya itu bukan jumlah, itu bukan jumlah dan 200 berapa itu bukan jumlah seluruh siswa kan, hanya jumlah siswa baru. Nah itu misalnya untuk hasil wawancara, hasil dokumennya apa, misalnya data hasil PDB kan murid baru ini kamu ambil kan kapan ya datanya? Jadi Tahun kemarin kan, ya tahun kemarin berarti sudah ada dokumen laporan PDB-nya kan, harusnya itu hasil dari dokumen. Misalnya kalaupun tidak boleh mengcopy, Bapak mohon ditunjukkan atau dengan foto sebentar tidak masalah. Walaupun di sini kan, tapi di misalnya yang dokumentasi dari rekap dari dokumen kan gitu bisa ya. Jadi mungkin seperti tadi disarankan utama nanti di ruang itu penelitian yang dimaksud untuk itu apa. Nah tadi itu juga dimaksud untuk di sini walaupun memang standarnya banyak. Ini kan kemarin kan standar kelulusan yang dipandang orang tua kan gitu. Standarnya kan gitu. Untuk menyederhanakan misalnya kalau ini kan banyak gitu. Anak ini tercenderung pasif Bapak gitu. Pak ini juga pasif. Jadi tak tanya itu Mantu. Tapi tak paham. Ini sudah ketawa Pak. Dulu nangis. Ini barusan mau kapan nangis kok? Tak tuyul udah nangis. Jadi standar harusnya misalnya mutu tetapi dari sisi apa itu dari subjektif atau dari pandangan kepercayaan dari konsumen gitu. Karena ada itu prestasinya banyak, tetapi walaupun diiklankan tapi muridnya saja kepercayaannya tidak kan gitu. Nah kepercayaan itu penting terbangun dari mana? Dari praduga tidak tahu. Nah faktor yang lain itulah yang nanti harus didiskusikan di pembahasan harusnya apa mungkin misalnya kalau kamu ini Pak terlintas misalnya apa itu biasanya sekolah negeri itu karena SPP-nya itu cenderung konsumennya apa mungkin faktor karena kalau SMP negeri itu tidak bayar. Dulu sebenarnya pembandingnya tak minta sama yang sama-sama negeri Bapak MTS atau negeri. Ada enggak yang di sekitar karena saya tidak tahu Jember kan ada enggak ini? Tidak ada Bapak yang ada cuma MTS ini. Benar dulu ya saya bilang. Tapi MTS ini harus pembandingnya apa? Jangan cuma jumlahnya tetapi dia Bapak di MTS ini apa? Iklannya banyak, terus kalau PBB itu kan banyak. Sedangkan SMP ini tidak pernah iklan, tapi muridnya tetap banyak gitu. Nah itu kan komparatif sebenarnya meskipun enggak dibanding dibanding. Nah seringkali kan bisa kita belajar dari penguji selanjutnya. Kamu udah ada yang penguji yang bisa dikasus. Dibanding ini. Nah, mungkin bukan jumlahnya ya, tetapi mungkin tidak perlu atau mungkin nanti hanya yang dibandingkan bukan jumlahnya, tetapi mungkin strateginya apa nanti bisa direvisi saja. Untuk tambahkan teori, saya sepakat untuk utama, tambah ya sama pembahasan betul. Pembahasannya terlalu minim ya.
kemarin itu sudah kayak mau bayar dan ini membuktikan apa gitu, kalau hasil ini membuktikan apa kamu ternyata itu coba tak cek ini kan dia terakhir itu harus ditambah ya, masih sama mungkin enggak tahu lupa atau gimana ya, semoga keberuntunganmu hari ini mengetahuimu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Komisi Ketua Komisi Bapak Dr. Hedi Muhammad SPPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya garis bawahi dari apa yang disampaikan penguji pendamping tadi, keberuntunganmu tinggal menunggu waktu yang sesaat. Jadi keberuntunganmu, jadi bisa beruntung bisa enggak. Kepada Sekretaris Sidang, Ibu Kandidat Dr. Mega Nur Humairah dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap Dewan Penguji pada hari ini dan Mbak Alifatul Fauziah, saya panggilnya siapa? Mbak Alifah. Mbak Alifah, saya nggak akan tanya apapun karena itu bukan bagian saya, jadi saya hanya memberikan sedikit suggestion terkait dengan tulisan. Saya tanya dulu, karena ini masuk dalam jurisdiksi kamu ya, public relation itu bahasa asing atau bahasa serapan? Bahasa asing, belum diserap di bahasa Indonesia ya? Jadi seharusnya gini. Itali. Ya, kemudian di abstrak, kalau boleh saya kasih saran, bisa dilihat di paragraf terakhir. Mbak itu kan interpretasi secara statistik saja ya. Diberikan interpretasi bagaimana interpretasi statistik itu supaya pembaca yang tidak mengerti statistik itu bisa paham hasil dari hitungan Mbak. Karena itu kan terdapat pengaruh yang signifikan. Kalau orang awam tidak tahu statistik, apa pengaruh yang signifikan? Jadi diinterpretasi lagi supaya pembaca itu lebih paham. Karena ini tulisan. Kalau bukan tulisan, saya bisa konfirmasi Mbak maksudnya apa. Tapi kalau pembaca tidak bisa konfirmasi kepada si penulis ya, itu saja mungkin. Dan ada beberapa catatan mungkin Mbak bisa cepat. Baik, diucapkan terima kasih. Singkat, padat, bermakna. Ya, bermaknanya ini yang penting. Paham kan kamu? Paham? Iya. Kita scoring 1 menit aja. Ya. Mereka nulis Saya harus apa adanya. Tidak punya Enggak kasihan, udah ombol tangan yang Pak. kasihan kan bukan berarti harus. Aduh. kalau sampai sulit ya. Iya. Waduh, gue kampung halamannya dia. Semua telah mengisi sampai. Bingung ya. Oke. Iya, yang salah nanti kan para pengujinya yang menilai. Baik, memperhatikan para nilai para penguji, maka sekali lagi yang kedua dengan sangat menyesal kita nyatakan bahwa saudari Alifatul Fauziah dinyatakan tidak mengulang. Cuk. Kali itu pada Apa? Ya. cuk. Aku itu beda. Dengan dinyatakan tidak mengulang, maka dinyatakan lulus, tapi dengan beberapa catatan yang harus diperbaiki. Kapan itu perbaikannya? Maksimal 20 hari dari sekarang. Karena tanggal 25, maksimal tanggal 14 Juni. Sudah dalam bentuk bebas tanggungan administrasi. Sudah tanda tangan semua, tinggal menyerahkan ke perpustakaan, ke prodi dan seterusnya. Tanggal 14.
lewat itu kalau kamu males seperti pengalaman yang sudah kita uji ulang. Betul, lewat tanggal 14 tidak menyerahkan dokumen itu kita uji ulang. Bisa? Uji ulang tambah gak lulus. Enggak lulus, tambah semesternya, kita kasih kesempatan 4 semester. Bisa dipahami ya. Dan terakhir memberikan sumbangan buku tentang prodi MPI minimal 1 buku. Bisa dipahami? Ya, baik, sidang kita tutup dengan kita alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.